Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Yadi Aindo untuk cerita-cerita horor atau misteri. Yang baru bergabung di channel Yadi Aindo, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video-video horor terbaru atau misteri dari Yadi Aindo. Akan membawakan sebuah cerita horor atau misteri yang berjudul Hantu Jembatan Angker seri kedua. Dan seperti apa ceritanya, ikuti terus cerita berikut ini. Kamu yang sudah membuatku kehilangan kesabaran, sudah kuperingatkan jangan ganggu wanita ini. Cepat keluar dari tubuhnya, gertak Bayu yang masih mencengkram tubuh Kinan. Kini posisi Bayu mendekap tubuh Kinan dari belakang. Anak ini mempunyai darah yang harum. Dan kau tahu, aku sangat menyukainya. Dia juga dengan sangat berani berniat ingin mencari tahu tentangku, ucap Kinan yang masih dalam pengaruh arwah wanita penunggu jembatan angker itu. Ibu Kinan sudah terlunglai lemas dengan tubuh yang limbung di bawah. Beruntung sang suami selalu di sampingnya. Cepat keluar, saya tak butuh ocehan darimu. Jika kau masih saja mengganggunya, saya akan keluarkan kau dengan paksa dan itu akan lebih menyakitkan. Kecam Bayu. Saya tidak takut. Bayu yang mulai geram tak akan tinggal diam. Ia meletakkan telapak tangan kanannya ke atas ubun-ubun Kinan sambil membacakan sebuah doa. Tubuh Kinan seketika berontak dengan suara teriakan yang menggema di dalam rumah. Ah, sakit, panas, teriakan Kinan dengan suara berat. Cepat keluar atau mau saya tambah lagi sakitnya, teriak Bayu yang masih menahan tubuh Kinan. Setelah teriakan yang terakhir, tubuh Kinan akhirnya limbung. Bayu langsung menyangganya. Bu Lastri dan Pak Parja langsung mendampingi mereka. Kinan, lirih ibu yang masih terisak lalu memeluk sang putri. Bagaimana kondisi Kinan, Nak Bayu? Tanya Pak Parja. Bayu langsung bangkit dan menghadap Pak Parja. Alhamdulillah. Kinan sekarang sudah baik-baik saja, Pak. Kalau bisa untuk sementara ini jangan biarkan Kinan sendiri dulu. Kenapa arwah hantu itu mengincar putriku seperti yang Bapak dengar tadi? Dia menyukai aroma tubuh Kinan. Darah Kinan yang wangi membuat para makhluk tak kasat mata jadi tergoda. Salah satunya hantu penunggu jembatan angker itu. Ucapan Bayu sukses membuat kedua orang tua Kinan cemas. Lalu bagaimana cara mengatasinya, Nak? Kalau soal itu saya belum tahu caranya, Pak. Saya hanya bisa menghalau tapi belum bisa menghentikan. Nak Bayu, tolong jaga Kinan, putri ibu. Ibu nggak mau kalau sampai Kinan kenapa-napa, tolong Nak.
Kali ini Ibu Kinan yang bersuara, membuat Bayu sedikit bingung. Bagaimana ia akan menjaga Kinan 24 jam jika dirinya dan Kinan saja bukan mahramnya. Maaf Bu, tapi saya dan Kinan kan menikahlah dengan Kinan, Nak Bayu. Apa kau bersedia? Kali ini Pak Parja yang bersuara. Bayu langsung menatap kaget ke arah Pak Parja. Menikah dengan Kinan? Tanya Bayu yang masih tak percaya. Ia amat bahagia kalau orang tua Kinan bahkan mengizinkan dirinya untuk menjadikan Kinan istri. Sudah lama sejak ia datang ke desa ini. Bayu memang menaruh hati pada Kinan dan langsung ingin melamarnya. Hanya saja Kinan yang cuek, sangat sulit untuk diajak bicara. Tapi Pak, Bu, jangan memaksa Kinan jika dia tidak mau saya nikahi. Itu mah biar saja jadi urusan Bapak. Bapak percaya kamu bisa menjaga Kinan, meski kamu bukan asli orang sini. Tapi Bapak tahu, kau pria yang baik. Insya Allah Pak, jika Kinan bersedia saya mau menikahinya. Alhamdulillah. Nak, tolong bantu bawa Kinan ke dalam kamarnya ya. Bayu langsung diam tak bergeming. Ia masih terlonjak kaget dengan permintaan Pak Parja kali ini. Membawa Kinan artinya ia harus menggendongnya, bukan? Menyentuh Kinan saja ia berani saat Kinan dalam keadaan kesurupan. Maaf Pak, tapi Bapak izinkan. Toh kami juga ikut ke dalam, jadi kalian tak akan berduaan di dalam kamar. Tubuh Bapak udah tua, udah nggak sanggup gendong Kinan ke dalam. Iya Nak Bayu, kasihan Kinan jika harus tergeletak di lantai, tambah Bu Lastri. Baiklah, Bayu mohon izin ya Pak. Ucap Bayu. Ia mengambil sorban yang ia bawa di dalam tas untuk ia jadikan alas agar kulitnya tak langsung bersentuhan dengan Kinan. Melihat itu saja kedua orang tua Kinan sudah yakin jika Bayu memang pria yang baik. Saat Bayu hendak mengangkat tubuh Kinan, tiba-tiba, mau ngapain? Teriak Kinan dengan suara lantangnya. Ia yang sudah sadar seketika kaget saat Bayu hendak mengangkat tubuhnya. Spontan tangan Kinan langsung mendorong tubuh Bayu hingga membuatnya terdorong ke belakang. Kinan, kamu sudah sadar Nak? Gumam Bu Lastri lalu berhambur memeluknya. Kinan kenapa Bu emangnya? Sadar dari apa maksud Ibu? Tanya Kinan heran. Bu Lastri lalu melepaskan pelukannya. Nak Bayu yang sudah menolong kamu. Kamu bukannya bilang makasih malah dorong dia sampai tersungkur gitu, jelas sang bapak. Nak Bayu nggak apa-apa. Saya nggak apa-apa kok Pak. Ya lagian kenapa dia mau gendong Kinan tadi? Kinan kan nggak tahu Pak, Bu. Kirain dia mau modus. Bayu sejenak tersenyum geli. Mana ada orang mau modus, ceweknya lagi kesurupan kayak tadi. Pikir Bayu, yang ada tadi itu kamu kesurupan Kinan. Nak Bayu ini yang sudah menolongmu, jawab sang bapak. Kinan seketika langsung tertegun. Kesurupan? Lah kok bisa? Kapan? Kepala Kinan kini dilanda pertanyaan. Ayo bilang terima kasih sama Nak Bayu, ucap Bu Lastri. Maaf dan terima kasih, jawab Kinan singkat. Sama-sama. Kinan ngomongnya kok kayak gitu, ikhlas dong. Nggak ikhlas gimana sih Pak? Orang aku ikhlas kok. Sudah Pak, nggak apa-apa, udah mau sore.
Bayu pamit pulang dulu. Tuturnya lembut lalu menyalami kedua orang tua Kinan. Terima kasih ya nak, sahut Pak Parja. Iya Pak, saya senang bisa membantu. Mari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab mereka bertiga. Bayu kemudian melangkah keluar dari rumah Pak Parja. Lah, Bu, ini ponsel siapa? Ucapnya lalu mengambil ponsel yang tergeletak di lantai. Lah iya, mungkin punya nak Bayu, pasti terjatuh saat kamu tadi mendorongnya. Bu, gak usah diperjelas. Juga kan kata mendorongnya. Terasa kayak Kinan tuh jahat banget tahu, enggak? Emang kamu mah jahat. Sudah sana, kasihin ke orangnya. Ih, nggak mau ibu aja nih, atau bapak saja. Bapak mau ke belakang mengambil kayu bakar. Kamu saja sana, keburu nak Bayu pergi. Ibu mau nyiapin makan buat kalian. Sudah sana. Mau tak mau akhirnya Kinan pun bersedia. Benar saja, Bayu masih berada di halaman rumah Kinan. Kini ia sedang mencari sesuatu di sekitar motornya. Cari ini, ucap Kinan yang sukses membuat Bayu terkejut. Astagfirullah, kok sampai bilang istighfar segala sih? Emangnya aku hantu apa atau setan? Gertak Kinan tak terima. Maaf, kamu mengagetkan saya. Itu ponsel saya ya? Bukan, punya Pak Kades. Iyalah, ini punya kamu. Pakai nanya lagi. Nih, ambil. Gertak Kinan lagi. Bayu mengulum senyum sambil meraih ponselnya. Gak usah galak-galak, nanti cepet tua. Malah nyumpahin, bukannya bilang makasih. Terima kasih ya. Telat. Kinan panggil Bayu lembut, namun Kinan masih enggan menatapnya. Mau nggak jadi istri saya? Pertanyaan Bayu sukses membuat Kinan terbelalak matanya. Namun entah mengapa hatinya pun terasa senang dengan ucapan Bayu. Buru-buru Kinan hilangkan pikiran itu. Maksudnya apa nih? Saya cuma ada satu maksud. Saya mau melamarmu jadi istri saya. Tuh, lagi-lagi ucapan Bayu seketika membuat Kinan mati kutu. Ia bingung hendak menjawab apa. Sebenarnya dia memang menyukai Bayu, tapi karena gengsi yang terlalu tinggi, ia menutupinya dengan berpura-pura cuek dan judes pada Bayu. Tapi ternyata lelaki itu malah ingin mengajaknya menikah. Gak tahu, aku belum ngomong sama bapak. Lagian kenapa tiba-tiba kamu mau ngajak saya nikah? Saya mau kita ini halal. Terlebih saya mau selalu menjagamu. Kan cewek cantik di desa ini banyak. Duh, kenapa jadi ngomong gini ya? Saya tahu, tapi saya maunya kamu gimana? Luluh lantah sudah tahanan Kinan. Ia sungguh merasa malu sekarang. Jantungnya terasa ingin lompat keluar, namun ia cukup bisa mengendalikan dirinya agar tak ada adegan lompat-lompat. Bisa-bisa Bayu berubah pikiran karena inpilnya padanya. Soal bapak saya sudah bicara dengan beliau, bahkan dengan ibumu juga, dan mereka setuju saja. Malahan mereka yang mau aku menjagamu selalu. Apa? Kapan mereka ngomongnya? Barusan tadi, saat kamu baru terbebas dari gangguan makhluk gaib. Jadi kamu mau nikahin aku karena kasihan doang dan
ngerasa nggak enak sama bapak dan ibu. Astaga, itu pemikiran datang dari mana sih, pikir Bayu. Enggak, bukan begitu. Terus, ya saya mau nikahin sama kamu karena saya memang cinta sama kamu. Dek, hati Kinan dibuat melayang seketika baru kali ini mendengar Bayu berkata semanis itu padanya. Kinan memberanikan diri menatap Bayu. Ia sama sekali bukan kebohongan di matanya. Kinan bahagia kala Bayu menyatakan jika ia mencintai Kinan. Hingga fokus mereka terbuyarkan kala dua orang bapak-bapak berlari ke arah mereka. Pak Maman, Pak Asep, ada apa? Kok lari-lari begini? Tanya Bayu heran. Gawat, Den, Bayu, gawat. Gawat kenapa, Pak Asep? Itu, Den, di bawah jembatan. Aduh, lama banget sih, Sep. Gini, Den, Bayu, di bawah jembatan ada mayat, ucap Pak Maman. Sesaat Bayu dan Kinan saling tatap. Mayat? Iya, Den, hanyut dan tersangkut di sungai bawah jembatan, jawab Pak Maman lagi. Ya sudah, antar saya ke sana. Apa kalian sudah lapor Pak Kades? Sudah, Den. Ya sudah, kalian duluan saja, nanti saya menyusul, jawab Bayu. Pak Asep dan Pak Maman langsung menganggukkan kepalanya kemudian kembali pergi. Kinan, saya harus pergi dulu. Nanti kita bicarakan lagi soal ini ya. Boleh aku ikut? Enggak, saya melarangmu untuk ikut. Bahaya. Masuk lagi ke dalamnya. Istirahat ya. Istirahat yang cukup. Ingat, nggak boleh ngelamun dan terus baca zikir. Ya sudah, saya pamit, ucap Bayu lalu menaiki motornya. Bayu yang hendak beranjak jadi urung lalu menoleh ke arah Kinan. Iya. Hati-hati, ucap Kinan malu-malu. Tentu saya pergi dulu. Assalamualaikum, jawab Bayu sambil tersenyum. Waalaikumsalam, balas Kinan. Ia kembali masuk ke dalam rumah setelah motor Bayu sudah tak lagi terlihat. Saat berada di pintu, bapak dan ibunya tiba-tiba saja terjatuh ke bawah. Mereka berdua kelagapan kala Kinan menatap keduanya. Tajam ternyata sedari tadi bapak dan ibunya tengah menguping pembicaraan Kinan dan Bayu. Setibanya Bayu di sana, sudah banyak warga yang berkumpul di sekitar pinggiran sungai. Dan dua orang warga yang diminta untuk membantu membawa mayat yang mengambang dan tersangkut di salah satu ranting pohon di sungai bawah jembatan agar segera dievakuasi. Paman, apa sudah diketahui siapa identitasnya korban? Tanya Bayu saat menghampiri Pak Kades. Belum, Bayu. Ada salah satu warga katanya yang melihat bahwa korban ini sempat lompat dari atas jembatan. Lompat? Bagaimana bisa? Apa korban ini sengaja bunuh diri? Bisa dibilang begitu. Pihak kepolisian juga sudah diberitahu. Dan sampai sekarang entah kenapa belum juga sampai. Sepertinya ada yang janggal, Paman. Gumam Bayu sambil melihat warga yang tengah menggotong mayat yang berjenis kelamin laki-laki itu. Pak Kades seketika menoleh ke arah sang
keponakan. Apa menurutmu begitu? Bisa saja, boleh. Bayu mendekat ke tubuh korban. Tentu saja. Ayo paman antar. Seketika bau busuk menyeruak ke indera penciuman Bayu, dan tentu saja Pak Kades kondisinya cukup mengenaskan. Bagian wajahnya penuh dengan luka legam, sedangkan di kepalanya ada luka mengangas yang bisa dikira itu luka benturan. Sepertinya saat jatuh kepala korban sempat terbentur batu yang berjejer di sungai. Astagfirullah, gumam Bayu pelan. Namun Pak Kades masih bisa mendengarnya. Mayat itu masih dibiarkan saja tergeletak sampai pihak polisi membawanya. Bayu lalu meminta apa saja yang sekiranya bisa menutupi wajah korban. Ini Den Bayu. Salah satu warga menyerahkan satu buah kain. Bayu lalu mengambilnya dan langsung menutupinya tubuh si mayat. Terima kasih. Nggih, Den. Bayu, apa ada kejanggalan? Tanya sang paman. Bayu diam sejenak sambil menutup matanya. Ada paman, korban ini bukan bunuh diri. Ucapan Bayu sukses membuat para warga yang mendengar langsung bergidik ngeri. Mereka bahkan kini sedikit menjauhkan jaraknya dari tubuh si mayat. Lalu dia kembali berulang. Gumam Bayu lalu menatap lekat ke atas jembatan. Semilir angin sore tiba-tiba saja terasa dingin hingga menusuk tulang, namun mereka tak menyadari itu hanya Bayu yang dapat merasakannya. Kini, sosok yang Bayu maksud sedang duduk di perbatasan jembatan dengan mengguncang-guncangkan kakinya ke bawah. Kenapa kau bunuh orang ini? Tanya Bayu dalam hati untuk mengajak hantu itu berkomunikasi. Dia hanya tersenyum menyeringai tanpa mau menjawab pertanyaan Bayu. Bagaimana Bayu? Tanya Pak D lagi. Namun Bayu hanya menggeleng lemah. Tak lama sirine mobil ambulan dan mobil polisi pun datang. Pak Kades langsung menjelaskan kronologi yang ia dapat dari warganya untuk segera ia laporkan pada pihak berwajib. Jenazah lalu dibawa oleh petugas ambulan untuk segera otopsi. Terima kasih Pak, laporan Bapak sudah kami terima. Biar nanti tim saya yang akan mengidentifikasi korban. Baik Pak, kami permisi dulu. Pak, sebentar, segat Bayu tiba-tiba. Salah satu anggota polisi itu menoleh ke arah Bayu dengan tatapan heran. Ada apa nak? Tanyanya. Apa saat perjalanan ke sini Bapak mengalami sesuatu hal yang aneh? Pertanyaan Bayu langsung membuat wajah polisi itu keheranan. Ada, hanya mobil yang tiba-tiba mogok di pertigaan sana. Jawab polisi itu sambil menunjuk arah pertigaan yang berhadapan langsung dengan jembatan. Kenapa emangnya, nak? Kok kamu bisa tahu kalau kami sedikit mengalami kendala saat menuju kemari padahal jaraknya tidak jauh? Cecar sang polisi. Pak Kades yang merasa keponakannya merasa terpojok langsung hampiri. Mungkin keponakan saya hanya heran saja Pak, karena Bapak datang ke sini lumayan lama, sanggah Pak Kades. Begitu, baiklah kami pergi dulu. Siap Pak, jawab Pak Kades. Dua petugas polisi itu langsung beranjak. Bayu masih menatap nanar ke arah keduanya, hingga sang paman sedikit merasa heran. Bayu, ayo kita pulang, ajak paman. Sebelumnya Bayu kembali mendongakkan ke atas jembatan
di mana hantu tadi duduk. Namun, kini sudah menghilang. Ayo paman, semuanya mari kita bubar dan kembali ke rumah masing-masing. Para warga langsung menurut dan membubarkan diri. Begitupun Bayu dan sang paman. Setibanya di rumah, langit sudah kembali gelap. Para warga sekitar sudah menutup rapat jendela dan pintu rumah mereka. Kalau sudah tiba waktu menjelang maghrib, sudah tak ada lagi warga yang berani beraktivitas di luar rumah. Paman terasa ada yang kamu tutupi dari paman. Semenjak tadi, kamu terus saja murung. Ada apa, Bayu? Tanya Pak Kades saat menghampiri Bayu yang tengah duduk di ruang tamu seorang diri. Paman, duduk paman. Sang paman lalu duduk di sampingnya. Ada apa? Tak ada apa-apa, paman. Kau jangan berbohong, wajahmu saja sudah kelihatan ingin mengatakan sesuatu. Ucap Pak Kades seketika terhenti kala sang istri datang dengan membawa 2 gelas kopi dan sepiring pisang goreng. Silakan diminum dan dimakan dulu, ucap Bu Kades. Ia lalu melempar senyum aneh ke arah Bayu, menyadari ada hal yang ia anggap tak biasa. Bayu langsung mendongak ke arah sang bibi. Bayu, ayo diminum. Buatan bibimu ini emang gak ada tandingannya, seru Pak Kades. Ia lalu hendak mengambil gelas yang berisi kopi dengan cepat. Bayu mencegahnya. Jangan paman, ucap Bayu tegas. Sang paman mengerutkan keningnya heran. Istri Pak Kades masih diam, berdiri. Kini tatapannya berubah marah kala memandang Bayu. Pergi kamu, sentak Bayu. Lagi-lagi pamannya dibuat bingung. Ia sedikit tak terima saat Bayu membentak sang istri begitu saja. Mas, lihatlah keponakanmu. Sudah kurang ajar padaku. Kenapa kau diam saja? Adu Bu Mirna dengan nada yang kuat-kuat. Bayu, kenapa kamu bentak bibimu? Dia bukan bibi, paman, ucap Bayu sukses membuat Pak Kades terkejut. Bayu lalu menepuk pundak sang paman dan berhasil membuat sang paman tak sadarkan diri. Ia lalu bangkit, menghampiri wujud yang menyerupai sang bibi. Tak lama wujud sang bibi langsung berubah. Kini sosok mengerikan berbaju putih lusuh dengan wajah putih pucat dan perut depan yang sedikit terkoyak dengan mata hitam membulat serta rambut panjang yang menjuntai. Berdiri di hadapannya, Bayu terus merapalkan doa-doa hingga tak ada sedikit pun ketakutan dalam dirinya. Jadi kau sumber masalah desa ini, kecam Bayu dengan mata yang otot ke arah hantu wanita itu. Keberanianmu sungguh luar biasa, anak muda. Suara paro hantu itu menggema. Jika ada yang mendengarnya, pastikan orang itu akan langsung ketakutan, namun tidak dengan Bayu. Rupanya kau ingin aku memusnahkan, kecam Bayu lagi. Ia tertawa menggelegar, lalu langsung menghilang. Hantu itu terus saja mengganggu. Aku tak bisa biarkan ini, gumam Bayu. Lalu dia membantu membawa sang paman ke dalam kamarnya.
Benar saja Bu Mirna ada di dalam kamar dalam keadaan tertidur pulas. Sudah pukul 2 dini hari, mata Kinan masih saja tak bisa terpejam. Selepas ia sholat Isya lalu, ia lanjut mengaji dan kini ia mencoba terus zikir berharap ia akan segera mengantuk. Namun hingga sekarang matanya masih saja terjaga. Kinan, Kinan, Kinan. Sayup-sayup suara lirih menggema di telinga Kinan. Suara yang menyeru namanya. Ia terus menggencarkan zikirnya, tasbih yang kini ia pegang dan tak pernah ia jauhkan. Hingga suara itu kemudian menghilang. Lalu Kinan merasa kepalanya begitu pusing hingga kini pandangannya pun berubah gelap. Kinan tersadar kemudian membuka matanya. Ia edarkan pandangan sekeliling tempat ia kini berdiri. Hanya saja ada sebuah jalan kecil yang gelap dan sunyi. Astaga, aku di mana ini? Gumamnya yang mulai panik. Kinan sadar betul bahwa saat ini dirinya sedang dibawa ke dimensi lain. Entah siapa yang sudah membawanya. Ia mulai khawatir, berusaha untuk tenang. Perlahan kakinya mulai melaju pelan menyusuri jalan setapak itu. Dengan hati yang selalu merapal doa-doa. Ia kemudian berhenti di sebuah pertigaan yang di depannya terbentang sebuah jembatan. Seolah ia benar-benar dibuat lupa akan keadaan yang sebenarnya. Ia melangkah melewati jembatan itu dan kemudian berhenti di sebuah pertigaan yang di depannya terbentang sebuah jembatan. Seolah ia benar-benar dibuat lupa akan keadaan yang sebenarnya. Ia melangkah melewati jembatan itu dan sebuah tangan menepuk pundaknya. Ia yang terlonjak kaget spontan langsung menoleh ke belakang. Mata Kinan membulat karena ia memandang seseorang yang kini di hadapannya. Bayu? Seru Kinan masih tak percaya. Shh, jangan berisik. Ayo ikut aku, balas Bayu setengah berbisik. Ia lalu membawa Kinan menjauh dari area jembatan. Setelah dirasa cukup sudah jauh, Bayu meminta Kinan untuk memejamkan matanya. Kinan menurut saja hingga ia kembali merasakan hawa hangat di tubuh. Kinan kembali membuka matanya. Betapa terkejutnya ia saat ini. Kinan sudah kembali berada di dalam kamarnya dalam posisi terbaring. Ada kedua orang tuanya yang masih berdiri menatap Kinan. Ibu, Bapak, panggil Kinan yang masih merasa bingung, lalu ia bangkit untuk duduk. Senyum merekah dari bibir kedua orang tua. Kinan, Bu Lastri lalu memeluk Kinan. Alhamdulillah, kamu kembali nak, ucap penuh syukur sang ibu. Kinan, kenapa lagi Bu? Kinan kenapa lagi Bu? Tadi bukannya Kinan lagi sama Bayu. Ya kok ini bisa ada di kamar lagi? Tanya Kinan yang masih kebingungan. Bu Lastri melepas pelukannya, lalu memegang tangan Kinan. Nak Bayu, ada di rumahnya nak, jawab Bu Lastri sengaja menutupi sebenarnya Bayu ada di rumah mereka. Kok bisa Bu? Tadi kan aku sama dia. Iya, kamu sama dia tadi memang bertemu, tapi bukan di sini, potong sang ibu. Kinan kembali merasa bingung. Terus,
ini gimana sih ceritanya? Nah, kamu istirahat lagi ya. Kita bicarakan itu besok pagi. Biar kamu ibu temani, ucap sang ibu. Benar kata ibumu, biar bapak tidur di luar kamar. Akhirnya setelah dibujuk, Kinan pun langsung menurut. Ia kembali terlelap, ditemani sang ibu yang kini berada di sampingnya. Bapak Kinan kemudian keluar kamar lalu menuju kamar lain dan menemui seseorang di sana. Pintu pun sedikit terbuka. Pak Farja langsung saja beranjak masuk. Betapa terkejutnya ia kala mendapat Bayu yang sudah berlumuran darah di baju yang Bayu kenakan. Astagfirullah, nak Bayu, pekik. Pak Farja lalu duduk di samping Bayu. Bayu masih memejamkan matanya dengan posisi yang masih duduk bersila di atas sajadah sambil terus membaca zikir dengan tasbih yang masih ia pegang. Bayu perlahan membuka matanya lalu melihat Pak Farja. Ia langsung mengulum senyum. Alhamdulillah Pak, saya belum terlambat untuk membawa Kinan kembali, ucapnya. Nah, terima kasih untuk semuanya. Tapi kondisimu bagaimana, lihat bajumu penuh dengan darah. Pak Farja begitu terlihat khawatir. Bagaimanapun, Bayu menjadi seperti ini karena telah menolong putrinya. Ini masih wajar Pak, saya baik-baik saja. Keadaan Kinan gimana? Dia sudah kembali tidur saat ini ditemani oleh syukurlah. Nak Bayu, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa hantu itu terus mengincar Kinan? Bayu diam sejenak, tak langsung menjawab. Lalu ia menghela napas sejenak. Pak, saya juga belum menemukan jawabannya. Kenapa hantu itu seolah mengejar Kinan, sampai ia berani membawa Kinan ke alam lain? Entah apa maksudnya. Bayu belum tahu, karena tadi Bayu memaksa masuk ke alam itu. Bayu harus mengeluarkan energi yang cukup banyak, makanya sampai bisa berdarah. Tapi Bapak nggak perlu khawatir, Bayu akan selalu menjaga Kinan semampu Bayu. Pak, ucap Bayu meski perasaan Pak Farja sedikit lega, namun hatinya masih merasa khawatir. Nah, bagaimana kau bisa tahu jika Kinan akan mengalami semua ini? Pak Farja kembali bertanya. Lagi-lagi Bayu tersenyum seolah tak menjadi masalah besar. Ia mencoba untuk tetap bersikap tenang. Saya tahu, karena insting saya Pak. Sebelumnya saya mohon maaf. Belum izin ke Bapak. Saya sudah sedikit membentengi rumah ini dengan pagar gaib yang saya buat. Tapi karena kekuatan hantu itu juga besar, dia masih bisa berhasil masuk. Saya bisa merasakan itu Pak. Kehadiran hantu itu bisa saya jangkau, makanya saya buru-buru datang kemari. Terang Bayu panjang lebar. Hati Pak Farja begitu tersentuh mendengar perjuangan Bayu untuk melindungi putrinya. Pak Farja meraih tangan Nak Bayu lalu menggenggamnya. Nak Bayu, terima kasih sudah mau melakukan semua ini demi Kinan. Saya sangat mencintai putri Bapak. Saya nggak akan biarkan Kinan sampai kenapa-napa. Bapak tak perlu berterima kasih sama saya. Nah, lalu kapan kamu akan melamar Kinan? Sebenarnya saya sudah melamarnya Pak tadi pagi. Lah terus? Pak Farja sontak terkejut. Kinan belum menjawabnya. Saya hanya menunggu hingga dia siap Pak. Setelah lama berbincang-bincang, tak terasa azan subuh akhirnya berkumandang. Bayu lalu bangkit hendak
panjang. "Nak Bayu, apa tak sebaiknya istirahat dulu di sini?" cegat Pak Parja lalu ikut berdiri. "Tidak, Pak. Saya takut malah nanti menimbulkan fitnah. Apalagi saya kemarin nggak sempat izin sama paman." "Nah, sekali lagi terima kasih ya." "Iya, Pak. Terima kasih lah sama Tuhan Yang Maha Esa. Hanya Dialah sebaik-baiknya pertolongan kita," balas Bayu yang langsung diangguki Pak Parja. "Mari Pak Parja, saya pamit dulu. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Pagi harinya Kinan merasa tubuhnya kini sudah lebih baik. Selepas sholat subuh ia lalu membantu ibunya memasak. Meski sudah dilarang, ia tetap saja memaksa untuk membantu. Pak Parja kemudian datang membawa aneka sayur mayur dan beberapa umbi-umbian. "Bapak habis dari kebun belakang?" tanya Kinan sambil memotong lobak. "Iya." "Keadaan kamu gimana? Nah, sudah enakan?" "Alhamdulillah Pak, sudah lebih baik." "Syukurlah." "Nah, ada yang ingin Bapak tanyakan sama kamu," ucap Pak Parja. Kinan langsung menghentikan kerjaannya lalu alih menatap sang bapak. "Mau tanya apa, Pak?" "Apa benar jika Nak Bayu sudah melamarmu kemarin?" "Apa? Melamar?" sanggah sang ibu yang ikut terkejut. Kinan sedikit tersipu malu. "Bapak tahu dari mana? Apa orang itu ngadu sama Bapak?" "Hus, kau ini, dia itu punya nama," gertak sang ibu. "Bapak yang tanya duluan ke Nak Bayu, bukan dia ngadu sama Bapak." "Oh, terus kamu jawab apa, Kinan?" Kini Bu Lastri yang nampak penasaran. Kinan belum jawab. "Lah, kok ya kamu belum jawab? Gimana sih kamu ini? Bukannya kamu juga suka sama Nak Bayu?" celetuk sang ibu. "Ibu, kenapa mesti diperjelas lagi sih? Malu kan jadinya sama Bapak," keluh Kinan sambil misuh-misuh. Pak Parja hanya senyum sambil geleng-geleng kepala. "Sok jual mahal, nanti disambar cewek lain baru rasa tak kamu," sindir sang bapak. "Ih, Bapak kok gitu sih ngomongnya? Lah, kamu kenapa tadi nggak langsung terima saja lamaran Nak Bayu?" "Pak, Kinan sama dia aja bahkan belum kelar ngobrolnya, terus udah dateng aja tuh Pak Asep sama Pak Maman. Kemarin kan ada penemuan mayat di sungai bawah jembatan," ucap Kinan. Seketika kedua orang tua Kinan terbelalak. "Ah, yang benar kamu?" tanya sang ibu yang langsung Kinan angguki. "Bapak memang dengar berita itu dari beberapa warga. Ternyata kamu juga tahu, Kinan." "Tahu, malah Kinan niatnya mau ikut." "Apa?" teriak kaget bapak dan ibu Kinan. Duh, kompak banget sih. Bapak sama ibu jadi ngiri goda Kinan. Ini anak malah mau cari masalah. Beneran kamu ikut lihat mayatnya? Tanya Pak Parja tegas. Boro-boro lihat Pak, orang nggak dibolehin sama Bayu. Nah, syukurlah kamu ini hampir saja buat Bapak jantungan. Ada sekitar 4 orang berdiri di tepi jalan, mereka nampak kebingungan. Mereka berempat adalah seorang siswi yang sedang menjalani KKN di desa ini.
Keempat muda-mudi itu merasa heran kenapa di desa ini cukup sepi padahal hari sudah semakin siang. Mel, yakin gak sih ini desanya? Kok ya jarang banget ada orang lewat, ucap temannya Mela yang namanya Yuri. Gak tahu, tapi emang benar kok ini alamatnya. Tuh lihat, di depan ada jembatan berarti emang benar, jawab Mela. Lagian kenapa sih? Tadi nggak sekalian aja mobilnya nganter kita ke rumah Pak Kepala Desanya? Langsung, kali ini Ardi yang bersuara. Dah, kenapa sih? Kalian tuh kalau ribut malah nggak akan buat kita nyampe ke sana. Udah, ayo jalan lagi. Di alamatnya kita harus melewati jembatan itu dulu kan, sambung Tommy. Iya, di alamatnya sih begitu, jawab Melas. Serius nih, kita lewat jembatan itu. Kok serem ya? Yuri yang sedikit penakut memang merasa jembatan di depan mereka begitu mencekam. Ya udah, kalau lu mau di sini terus ya silakan saja, kecam Tommy. Memang di antara mereka bertiga Tommy lah yang agak tegas. Mendengar ucapan Tommy, tak ada lagi yang berani membantah. Mereka bertiga akhirnya melangkah untuk melewati jembatan itu. Dari kejauhan salah satu di antara mereka melihat bahwa ada seorang wanita yang nampaknya akan terjun ke bawah jembatan. Melihat itu, dia langsung lari dengan cepat seraya berteriak. Jangan! Teriak Ardi yang langsung berlari lebih dulu. Lah, kenapa tuh anak pakai lari segala? Sahut Mela heran. Bukannya hanya Mela, kedua temannya yang lain pun merasa. Mereka bertiga memang tak melihatnya. Hanya Ardi yang bisa melihat penampakan itu. Oke sobat-sobat, cerita horor atau misteri ini saya sudahi dulu, dan bagi sobat-sobat semua yang mendukung channel Yadi Aindo, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tombol loncengnya agar mendapatkan notif video-video terbaru dari Yadi Aindo. Terima kasih.